Tugas pendahuluan Praktikum Kimia Dasar percobaan pertama pengenalan alat dan K3 yang dibuat oleh film Harani Agustin dengan NIM A241210023 dari Prodi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan Kak Sakina dengan NIM A251200021 sebagai asisten lab. Tujuan percobaan pertama ini yang pertama adalah mengidentifikasi beberapa macam alat dan menggunakannya dengan benar. Yang kedua, mengenalkan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di laboratorium. Dan ketiga, mampu menggunakan peralatan K3 di laboratorium dengan benar. Dan materi yang akan dijelaskan pada video kali ini yang pertama adalah alat yang ada di dalam laboratorium kimia dasar beserta fungsinya. Yang kedua adalah K3, pengertian dari K3. Oke, yang pertama, alat. Di dalam video ini akan dijelaskan tentang 15 alat yang berada di laboratorium kimia beserta fungsinya. Alat pertama adalah breaker glass. Breaker glass ini atau gelas piala berfungsi sebagai penampung atau sampel atau bahan sementara. Yang kedua adalah gelas ukur yang berfungsi sebagai alat ukur volume untuk sampel bahan cair dengan ketelitian rendah. Yang ketiga adalah corong gelas yang berfungsi sebagai alat bantu dalam melakukan penyaringan, yaitu sebagai tempat meletakkan kertas saring. Yang keempat adalah batang pengaduk yang berfungsi sebagai membantu menghomogenkan larutan atau alat bantu mengalirkan larutan ke dalam corong ketika memindah atau ketika menyaring larutan. Yang kelima adalah pipet ukur yang berfungsi untuk mengambil larutan dan mengukur volume larutan pada berbagai skala atau ukuran dengan ketelitian yang tinggi. Alat ukur keenam yaitu pipet volume yang berfungsi untuk mengambil bahan dan mengukur volume larutan hanya satu skala ukuran dengan ketelitian tinggi atau ketelitian lebih tinggi dibandingkan pipet ukur. Yang ketujuh, pipet tetes yang berfungsi untuk mengambil bahan dalam jumlah sedikit atau tetesan tidak ada skala ukuran volume pada alat ini. Yang kedelapan, lab ukur, itu digunakan untuk membuat suatu larutan dengan volume yang diketahui secara teliti. Yang kedua, mengencerkan larutan sampai volume tertentu dengan ketelitian yang tinggi. Yang kesembilan, spatula yang berfungsi untuk mengambil bahan kimia padat. Yang ke-10, neraca analitik yang berfungsi untuk menimbang alat, bahan dan ketelitian 0,0001 gram dan kapasitas maksimum 210 gram. Alat yang ke-11 adalah botol semprot yang berfungsi untuk menyimpan aqua. Yang ke-12, klem buret bentuk buret X yang berfungsi untuk meletakkan buret. Ke-13, tabung reaksi yang berfungsi untuk tempat pengenceran atau digunakan tempat menyimpan media. Yang ke-14 adalah buret yang digunakan sebagai alat untuk melakukan titrasi. Yang ke-15 adalah statif yang digunakan untuk menegakkan buret, corong, pisah, dan lain-lain. Statif dikombinasikan dengan ring atau klem. Materi kedua adalah K3 atau yang biasa disebut keselamatan dan kesehatan kerja. Pengertian K3 menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, pengertian keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 dalam laboratorium.
Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 laboratorium adalah satu hal mutlak yang perlu diimplementasikan di setiap laboratorium. K3 laboratorium adalah semua upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja laboratorium dan resiko-resiko yang ada di laboratorium. Resiko-resiko tersebut dapat timbul dari bahaya penggunaan substansi reaktif, substansi mudah terbakar, substansi beracun, bahaya radiasi, bahaya listrik, bahaya mekanis, bahaya kondisi operasi, serta bahaya pelepasan air. Oleh karena itu, penting bagi perhatikan untuk menerapkan prosedur K3 yang tepat agar resiko di atas dapat dihindari. Sekian penjelasan tentang percobaan pertama mengenai pengenalan alat dan K3. Sekian, terima kasih.